Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Musfir Azzahrani Zain. Saya dari Sosiologi Angkatan 2023. Di sini saya mengambil bab 7 yang judulnya adalah penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan dalam bukunya Leviathan, Thomas Hobbes pada tahun 1588 sampai 1679 Masehi pernah menyatakan bahwa manusia adalah seperti serigala bagi manusia lainnya, dengan keinginan dan nafsu yang berbeda-beda. Argumen ini menegaskan pentingnya aturan hukum karena manusia memiliki nafsu baik dan buruk. Sementara itu, Cicero juga menyatakan bahwa di mana ada masyarakat, di situ pasti ada sebuah hukum. Nah, itu menegaskan bahwa hukum tetap diperlukan, bahkan semakin penting hingga saat ini. Kemudian, penegakan hukum di suatu negara itu erat hubungannya dengan tujuan negara yang dibahas dalam buku Ilmu Negara Umum. Nah, ada pendapat dari orang luar, yaitu Cronenberg. Nah, menurut Cronenberg dan T.K.B. Sabarudin, pada tahun 1975, hidup manusia tidak hanya tentang keamanan, ketertiban, dan keteraturan, tetapi juga tentang kesejahteraan. Jika tujuan negara hanya mencakup menjaga ketertiban, itu dianggap terlalu sempit. Jadi tujuan negara yang lebih luas adalah memastikan kesejahteraan setiap individu bersama dengan keamanannya. Nah, ini berarti bahwa suatu negara yang memiliki wewenang mengatur masyarakat juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Teori yang dikemukakan oleh Cronenberg tersebut tentang negara hukum ini dikenal sebagai teori kesejahteraan. Nah, dari teori Cronenberg tersebut, banyak negara-negara modern yang mengadopsi teori negara hukum yang diusulkan oleh Cronenberg tersebut. Kemudian pertanyaannya, bagaimana sih dengan negara Indonesia? Apakah mengadopsi teori yang dikemukakan oleh Cronenberg tersebut atau tidak? Baik, jadi NKRI itu sendiri merupakan sebuah negara hukum, yang berarti bahwa keberadaannya tidak hanya bergantung pada kekuasaan semata, tetapi juga didasarkan pada prinsip-prinsip hukum. Ini berarti bahwa segala persoalan yang berkaitan dengan masyarakat, kewarganegaraan, pemerintahan, atau kenegaraan harus berpijak pada suatu hukum. Kemudian, negara kita telah menetapkan lembaga peradilan yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Nah, itu sudah termasuk Mahkamah Agung atau MA, Komisi Yudisial atau KY, dan Mahkamah Konstitusi atau MK. Di samping itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga mengatur badan-badan lain yang diatur dalam undang-undang. Kemudian, ada teori tujuan negara. Nah, teori tujuan negara itu umumnya mencakup 4 fungsi. Yang pertama, ada menjaga ketertiban dan keamanan. Yang kedua, ada meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, ada pertahanan. Dan yang terakhir, ada menegakkan keadilan. Nah, fungsi yang terakhir ini, itu yang paling menekankan kepastian hukum. Dilaksanakan melalui badan-badan peradilan. Di Indonesia sendiri, aturan perundangan seperti KUHP dan KUHAP mengatur lembaga peradilan untuk menegakkan keadilan. Kemudian, poin selanjutnya dari bab yang saya ambil adalah adanya alasan penegakan keadilan di Indonesia. Penegakan hukum yang berkeadilan itu penting karena memastikan bahwa setiap orang itu diperlakukan secara adil di mata hukum, tanpa memandang status sosial, ekonomi, ataupun politik. Hal ini dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian, poin yang selanjutnya adalah menggali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Nah, dari poin yang akan saya sebutkan ini adalah untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang berakar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Pembangunan bidang hukum mencakup beberapa sektor, termasuk materi hukum, sarana dan prasarana hukum, serta aparat penegak hukum. Aparat hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga kehakiman itu memiliki tanggung jawab dalam menegakkan dan melaksanakan hukum. Kemudian, fungsi utama kepolisian adalah sebagai lembaga penyidik, kemudian kejaksaan sebagai lembaga penuntut, dan lembaga kehakiman sebagai lembaga pengadilan atau pemutus perkara. Adapun lembaga-lembaga yang mengatur hukum yang ada di Indonesia itu, yang pertama ada lembaga penegak hukum. Yang termasuk lembaga penegak hukum itu ada kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Kemudian yang kedua ada lembaga peradilan. Yang termasuk lembaga peradilan ada peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan umum. Nah, peradilan umum itu sendiri terbagi menjadi 4 tingkatan lagi. Yang pertama ada pengadilan negeri. Nah, apa sih pengadilan negeri itu? Pengadilan negeri itu merupakan pengadilan tingkat pertama yang wewenangnya meliputi satu daerah tingkat 2. Contohnya wilayah Bekasi, wilayah Bogor, wilayah Jakarta, wilayah Bandung, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada pengadilan tinggi. Nah, pengadilan tinggi itu sendiri merupakan putusan hakim pengadilan negeri yang dianggap oleh salah satu pihak belum memenuhi rasa keadilan dan kebenaran dapat diajukan banding. Nah, proses banding tersebut ditangani oleh pengadilan tinggi yang berkedudukan di setiap ibu kota provinsi. Contohnya, banding di Provinsi Jawa Barat, banding di Provinsi Sulawesi Selatan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada pengadilan tingkat kasasi. Nah, apabila putusan hakim pengadilan tinggi dianggap belum memenuhi rasa keadilan dan kebenaran oleh salah satu pihak, maka pihak yang bersangkutan dapat meminta kasasi kepada Mahkamah Agung atau MK. Kemudian yang terakhir atau tingkatan terakhir ada penasihat hukum. Nah, penasihat hukum itu sendiri adalah orang yang memberikan bantuan hukum. Kemudian poin yang selanjutnya akan saya bahas adalah argumen, dinamika, dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Kasus pelanggaran hukum oleh warga negara, baik secara individu maupun kelompok, menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih kuat di Indonesia. Ketidakpastian hukum dan ketidakadilan masyarakat menjadi permasalahan utama. Beberapa warga atau beberapa masyarakat di Indonesia merasa bahwa aparat hukum itu bertindak secara tidak adil. Nah, tantangan saat ini adalah menegakkan hukum di tengah maraknya pelanggaran di semua lapisan masyarakat atau lapisan strata sosial, baik itu dari kalangan atas, kalangan menengah, khususnya kalangan bawah atau menengah ke bawah. Kemudian, poin selanjutnya ada urgensi dan esensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Ada yang berpendapat, yaitu Cicero, mengatakan bahwa di mana ada masyarakat, di situ ada sebuah hukum. Seperti yang sudah dijelaskan dari awal. Nah, sebuah konsep yang telah dikenal sejak lama. Terus di kitab suci juga menyampaikan banyak aturan yang mengatur kehidupan. Namun, penting untuk tidak hanya memiliki aturan hukum, tetapi juga menegakkannya. Nah, penegakan hukum itu bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Sehingga hak dan kewajiban individu itu bisa terlindungi. Tidak adanya terjadinya maraknya ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Kemudian kasus pelanggaran hukum oleh warga negara, baik secara individu maupun kelompok, menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih kuat di Indonesia. Nah, ketidakpastian hukum dan ketidakadilan di masyarakat menjadi permasalahan yang utama. Beberapa orang merasa bahwa aparat hukum itu bertindak tidak adil. Tantangan saat ini adalah menegakkan hukum di tengah maraknya pelanggaran di semua lapisan atau strata sosial, baik itu kelas atas, kelas menengah, kelas bawah, atau khususnya itu kelas menengah sampai kelas ke bawah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.